Ini yang membuat puasamu bisa sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah masih menjaga iman kita malam ini. Semoga Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya benar-benar terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sedang berada di bulan yang sangat mulia. Bulan yang setiap detiknya bernilai pahala. Bulan di mana doa-doa diangkat. Bulan di mana pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Kita bangun sebelum fajar. Kita menahan lapar. Kita menahan haus. Kita menunggu adzan maghrib dengan sabar. Namun izinkan saya bertanya dengan pelan dan jujur. Bagaimana jika selama ini kita hanya menahan lapar, tapi tidak menahan diri? Bagaimana jika puasa kita hanya terasa di perut, tapi tidak pernah sampai ke hati? Saudaraku, puasa bukan sekadar tidak makan dan tidak minum. Jika hanya itu, semua orang bisa melakukannya. Puasa adalah latihan jiwa, latihan mengendalikan diri, latihan menundukkan ego. Tapi justru disitulah kita sering kalah. Kita berkata, aku sedang puasa. Namun ketika emosi datang, kita tetap marah. Ketika tersinggung, kita tetap membalas. Ketika disakiti, kita tetap menyimpan dendam. Lalu di mana puasanya? Apakah hanya perut yang berpuasa? Bagaimana dengan hati? Saudaraku, ada sesuatu yang sangat halus yang bisa membuat puasa kita kehilangan makna, yaitu ketika kita menjalankannya sebagai rutinitas, bukan sebagai perubahan. Ramadan datang setiap tahun, dan seringkali kita menjalaninya dengan pola yang sama. Bangun sahur, bekerja seperti biasa, menunggu buka, tarawih, lalu tidur. Berulang, berulang, berulang. Namun hati kita tetap sama. Kita masih mudah tersinggung, masih ringan membicarakan orang lain, masih sulit memaafkan. Padahal Ramadan seharusnya melembutkan. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang menjaga lapar, tapi tidak menjaga lisan? Kita mungkin tidak makan seharian, namun kita tetap berkata kasar. Kita tetap mengeluh. Kita tetap menyindir. Kita tetap menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Tanpa kita sadari, pahala yang kita kumpulkan sejak subuh bisa habis hanya dalam beberapa menit. Bukankah itu menakutkan? Kita lelah, kita haus, kita menahan diri berjam-jam. Namun satu kalimat tajam bisa merobohkan semuanya. Saudaraku, ada juga puasa yang rusak karena hati yang tidak dijaga. Iri, dengki, sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita melihat orang lain gagal, lalu diam-diam merasa puas. Kita melihat orang lain sukses, lalu merasa panas. Kita melihat orang lain beribadah, lalu membandingkan. Padahal puasa adalah tentang merendahkan diri, bukan meninggikan ego. Saudaraku, di zaman ini, ujian puasa semakin berat. Bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena distraksi. Tangan kita memegang ponsel hampir sepanjang hari. Mata kita bebas melihat apa saja. Telinga kita mendengar apa saja. Kita bisa berpuasa dari makanan, tapi sulit berpuasa dari konten. Sulit menahan diri dari komentar. Sulit menahan diri dari membalas. Sulit menahan diri dari membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan hati kita tetap gelisah. Mengapa? Karena puasa yang hanya fisik tidak cukup untuk menenangkan jiwa. Saudaraku, yang membuat puasa bisa sia-sia bukan karena kita kurang kuat menahan lapar, tapi karena kita tidak benar-benar ingin berubah. Kita ingin pahala, tapi tidak ingin meninggalkan kebiasaan buruk. Kita ingin diampuni, tapi masih nyaman mengulangi dosa yang sama. Kita ingin surga,
tapi masih menggenggam maksiat kecil yang kita anggap sepele. Padahal mungkin, yang kecil itulah yang perlahan merusak semuanya. Saudaraku, bayangkan jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Apakah kita rela melewatinya dengan hati yang sama seperti tahun lalu? Apakah kita rela kembali mengulang pola yang sama? Datang, berlalu, tanpa bekas. Ramadan bukan sekadar bulan ibadah. Ia adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang retak. Kesempatan untuk meminta maaf sebelum terlambat. Kesempatan untuk menata ulang arah hidup. Namun kesempatan itu hanya berarti jika kita benar-benar menggunakannya. Ada orang yang keluar dari Ramadan dengan hati yang bersih. Ada yang keluar dengan jiwa yang lebih tenang. Ada yang keluar dengan hidup yang berubah. Namun ada juga yang keluar dengan diri yang sama. Tidak lebih sabar, tidak lebih lembut, tidak lebih dekat kepada Allah. Dan yang paling menyedihkan, mereka tidak sadar bahwa puasanya mungkin hanya menyisakan lapar dan haus. Saudaraku, malam ini mari kita berhenti sejenak. Jangan langsung membela diri. Jangan langsung merasa sudah cukup baik. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah aku benar-benar berpuasa atau hanya tidak makan? Apakah aku benar-benar mendekat kepada Allah atau hanya menjalankan kebiasaan tahunan? Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman. Namun justru ketidaknyamanan itulah awal dari perubahan. Karena jika kita merasa sudah baik-baik saja, kita tidak akan pernah bergerak. Dan jika kita tidak bergerak, Ramadan hanya akan menjadi bulan yang lewat begitu saja. Saudaraku, masih ada waktu, tapi waktu tidak menunggu. Saudaraku yang dirahmati Allah, hal pertama yang harus kita selamatkan adalah niat. Bukan sekadar niat di awal Ramadan, tapi niat yang diperbarui setiap hari. Setiap sahur, tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku berpuasa hari ini? Apakah hanya karena kewajiban, karena kebiasaan, atau benar-benar karena ingin lebih dekat kepada Allah? Karena puasa tanpa kesadaran mudah berubah menjadi rutinitas kosong. Saudaraku, yang kedua adalah menjaga lisan. Jika kita belum mampu memperbanyak ibadah sunnah, setidaknya kurangi dosa yang sering kita lakukan. Kurangi komentar yang menyakitkan. Kurangi sindiran. Kurangi membicarakan keburukan orang lain. Kadang kita berpikir dosa itu besar-besar saja. Padahal yang sering menggerogoti pahala adalah yang kecil, tapi rutin. Satu kalimat, satu ejekan, satu gosip. Dan pahala yang kita kumpulkan sejak subuh bisa hilang tanpa terasa. Saudaraku, yang ketiga adalah memperbaiki hati. Puasa bukan hanya tentang menahan, tapi tentang membersihkan. Membersihkan iri, membersihkan dendam, membersihkan kebencian yang sudah lama kita simpan. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memaafkan. Mungkin ada yang pernah menyakiti kita. Mungkin ada yang pernah mengecewakan. Tapi jika hati terus kita isi dengan kebencian, bagaimana mungkin cahaya Ramadan bisa masuk? Saudaraku, kita sering meminta ampun kepada Allah, tapi sulit memaafkan manusia. Kita ingin dihapus dosanya, tapi enggan menghapus kesalahan orang lain. Padahal bisa jadi, kunci ketenangan kita ada pada keikhlasan memaafkan. Saudaraku, yang keempat adalah memperbanyak diam. Bukan diam karena tidak peduli, tapi diam karena ingin menjaga diri. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Kadang yang membuat puasa kita sia-sia, bukan karena kita kalah dalam argumen, tapi karena kita terlalu ingin menang. Ego itulah yang harus kita tundukkan. Saudaraku, ada satu hal lagi yang sangat penting, yaitu kejujuran pada diri sendiri.
Kita tahu kebiasaan buruk kita. Kita tahu dosa yang sering kita ulang. Kita tahu bagian mana dari diri kita yang belum berubah. Ramadan bukan waktu untuk berpura-pura. Ini waktu untuk jujur. Jujur bahwa kita masih lemah. Jujur bahwa kita masih sering salah. Jujur bahwa kita masih butuh pertolongan Allah. Dan justru dari kejujuran itu, perubahan dimulai. Saudaraku, bayangkan jika Ramadan ini benar-benar menjadi titik balik. Bayangkan jika setelah bulan ini, kita menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih tenang. Bukan sempurna, tapi lebih baik dari sebelumnya. Bukankah itu yang seharusnya kita cari? Bukan sekadar pahala angka yang tidak terlihat, tapi hati yang benar-benar berubah. Saudaraku, jangan tunggu malam terakhir untuk mulai serius. Jangan tunggu 10 malam terakhir untuk baru menangis. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan sampai ke sana. Mulailah malam ini. Mulailah dengan satu perubahan kecil. Mungkin dengan meminta maaf kepada seseorang. Mungkin dengan berhenti dari satu kebiasaan buruk. Mungkin dengan memperpanjang satu sujud lebih lama dari biasanya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Saudaraku, yang membuat puasa kita sia-sia bukanlah lapar dan haus, bukan juga lelah dan kantuk, tapi ketika Ramadan berlalu dan kita tetap menjadi pribadi yang sama. Itulah kerugian yang sebenarnya. Karena waktu terus berjalan, umur terus berkurang, dan kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Saudaraku, mari kita jadikan Ramadan ini berbeda. Bukan sekadar berbeda dalam menu berbuka. Bukan sekadar berbeda dalam jadwal tarawih, tapi berbeda dalam hati. Jika sebelumnya kita mudah marah, kini kita belajar sabar. Jika sebelumnya kita ringan berbohong, kini kita belajar jujur. Jika sebelumnya kita jauh dari Al-Quran, kini kita mulai mendekat. Tidak harus langsung sempurna. Yang penting ada arah, ada usaha, ada kesungguhan. Saudaraku, semoga ketika Ramadan ini pergi, ia meninggalkan bekas. Bekas air mata di sajadah. Bekas doa yang sungguh-sungguh. Bekas hati yang lebih lembut dari sebelumnya. Dan semoga ketika Allah melihat puasa kita, Allah tidak hanya melihat lapar dan haus, tapi melihat perjuangan kita untuk berubah. Karena pada akhirnya, puasa bukan tentang seberapa lama kita menahan makan, tapi tentang seberapa dalam kita memperbaiki diri. Mari kita tutup malam ini dengan doa. Ya Allah, jangan Engkau jadikan puasa kami hanya lapar dan haus. Jangan Engkau jadikan Ramadan kami berlalu tanpa perubahan. Lembutkan hati kami. Bersihkan niat kami. Terima amal kami, meski sedikit dan penuh kekurangan. Karena kami tahu, tanpa rahmat-Mu, kami tidak punya apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.